Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap selalu dalam kondisi yang baik dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 dengan saya Ridwan Alfarhan dan rekan saya Syifa Nurul Aini. Dalam video ini kami akan menyampaikan materi tentang ukuran dan letak, yang mana merupakan materi dasar dari statistik dasar dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Juwitani Mustika. Adapun materi yang akan kita bahas pada video ini yang pertama adalah kuartil, yang kedua adalah desil, dan yang ketiga adalah persentil. Langsung saja menuju ke materi yang pertama, kuartil. Kuartil adalah nilai yang akan membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Kuartil pertama atau kuartil bawah disimbolkan dengan Q1. Kuartil kedua atau kuartil tengah disimbolkan dengan Q2, yang mana nilai Q2 sama dengan nilai median atau nilai tengah. Dan kuartil ketiga atau kuartil atas disimbolkan dengan Q3. Di sini kita memiliki ilustrasinya ya. Seandainya sebuah data dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka akan ada Q1, Q2, Q3 yang mana berlaku N/4 data, N/4 data dengan jumlah yang sama. Langsung menuju ke perhitungannya. Kuartil data tunggal. Dalam menghitung kuartil data tunggal, kita memiliki rumus. Yang pertama kita menghitung letak Q, yaitu QI sama dengan I dikali N+1 per 4. Dengan mencari nilai kuartil, nilai QI sama dengan data ke X plus nilai pecahan dikali data ke Y min data ke X. Yang mana nilai kuartil menunjukkan nilai bilangan suatu data sebagai kuartil yang dicari. Jika hasil dari letak kuartil adalah bilangan bulat bukan desimal, artinya nilai kuartil dapat ditentukan oleh data yang ditunjukkan oleh bilangan tersebut. Jika angka yang didapat dari hasil letak kuartil adalah bilangan bulat desimal, maka selanjutnya menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan tadi ya. Menggunakan rumus yang ini. Di sini terdapat rumus-rumus dengan notasi-notasi dengan keterangan I yaitu jenis kuartil 1, 2, atau 3 ya, yang ada di satuan kuartil ya. N adalah jumlah frekuensi data. Data ke X yaitu data yang ditunjukkan oleh bilangan bulat. Bilangan di depan koma pada bilangan desimal dari hasil letak kuartil. Data ke Y yaitu data setelah data ke X. Nilai pecahan yaitu hasil pengurangan letak kuartil dengan bilangan bulat pada letak kuartil itu sendiri. Dan saja menuju ke contoh supaya lebih mudah dipahami ya. Di sini diberikan contoh, diberikan data nilai matematika siswa kelas 7 yaitu 25, 34, 30, 40, 36, 47, 48, dan 52. Tentukan kuartil bawah, kuartil tengah atau median, dan kuartil atas. Kita jawab di sini, ini datanya diurutkan ya. 25 terkecil, 30, lalu 34, lalu 36, 40, 47, 48, dan 52 yang terakhir. Dengan N8. N ini dimaksudkan jumlah keseluruhan data ya. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya jumlah N ada 8. Kita masuk ke rumus, letak QI sama dengan I dikali N+1 per 4. Karena kuartil ya. Berarti letak Q1 sama dengan 1. Ingat I, kalau di sini 1 berarti di sini juga 1. Letak Q1 sama dengan 1 dikali 8 plus 1 per 4. Yaitu sama dengan 1 dikali 9 per 4 atau sama dengan 2,25. Ini letak QI ya. Maka nilai QI, atau maaf, nilai Q1 sama dengan data kedua plus 0,25 dikali data ketiga min data kedua. Kenapa data kedua? Karena di sini 2 ya. Nilai Q1 sama dengan data kedua, berarti 30 kita masukkan, ditambah 0,25 dikali data ketiga min data kedua. Data ketiga itu 34 min 30 ya. Berarti 34 min 30 sama dengan 4. 0,25 kali 4 sama dengan 1. Berarti nilai Q di akhir yaitu
Q1 sama dengan 30 plus 1 sama dengan 31. Baiklah, yang selanjutnya yaitu B, letak Q2 ya. Ini masih menggunakan rumus yang sama ya. Jadi saya kira sudah paham. Ini dapat Q2, di sini 2 dikali 8 plus 1 ini saya kira sudah paham lah dapat dari mana ya. Q2 ini kenapa 2? Karena dia mencari median atau nilai kuartil tengah ya. Per 4 karena kuartil, 8 karena N-nya tadi 8, dan plus 1 itu bagian dari rumus. Langsung saja, yaitu Q2 sama dengan 2 dikali 8 plus 1 per 4. Sama dengan, letak Q2 sama dengan 2 dikali 9 per 4. Yaitu menghasilkan 4,5 ya. 4,5. Yang selanjutnya kita mencari nilai dari Q2. Yang pertama tadi mencari letak ya. Sebelum mencari nilai, kita mencari letaknya dulu untuk mengetahui letak datanya. Nilai Q2 sama dengan data ketiga, data keempat plus 0,5 dikali data kelima min data keempat. Ini juga masih sama dengan yang tadi formatnya. Yaitu selanjutnya Q2 sama dengan 36 plus 0,5 dikali 40 min 36. Nilai Q2 sama dengan 36 plus 0,5 dikali 4. 0,5 dikali 4. Itu menghasilkan 2. Berarti nilai Q2 sama dengan 36 ditambah 2 sama dengan 38. Jelas ya? Sampai sini mudah. Yang selanjutnya yaitu C, masih dengan cara yang sama. 3 dikali 8 plus 1 per 4 sama dengan 3 dikali 9 per 4 sama dengan 27 per 4 sama dengan 6,75. Yaitu mencari nilai Q3. Kita langsung mencari nilainya saja. Nilai Q3 sama dengan data ke-6. Ingat ini 6 ya. Data ke-6 plus 0,75. Nah, di sini pertanyaan loh, kenapa kok 0,75? Sedangkan kan yang ini 0,5 dan yang sebelumnya itu menggunakan 0,25. Kita lihat lagi di sini. Kalau dari letaknya ini di belakang komanya ini sebuah angka desimal 0,25 atau 0,75, maka kita menggunakan angka itu. Karena di sini menghasilkan 2,25 ya. Dan kemudian di sini pun ini menghasilkan 4,5. Dan seandainya dia menghasilkan bilangan bulat, maka dia akan otomatis menggunakan 0,5. Oke, melanjutkan. Nilai Q3 sama dengan 47 plus 0,75 dikali 48 min 47. Nilai Q3 sama dengan 47 ditambah 0,75 dikali 1, 48 kurang 47, 1. Nilai Q3 sama dengan 47 ditambah 0,75 sama dengan 47,75. Jelas ya dari sini? Tidak ada yang dipertanyakan di sini. Baiklah, melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Mencari kuartil data kelompok ya. Di sini terdapat sedikit perbedaan rumus, yaitu mencari letak kuartilnya, yaitu letak Q1 sama dengan I dikali N per 4. Yang sebelumnya itu I dikali N plus 1 ya. Ini karena data kelompok, jadi I dikali N per 4. Yaitu yang selanjutnya mencari nilai kuartil. Nilai QI sama dengan TBI, ini tepi bawah ya. Tepi bawah plus P atau kelas dikali IN per 4 min FK per FI. Nanti ada penjelasannya. Nilai kuartil menunjukkan nilai bilangan suatu data sebagai kuartil yang dicari. Jika hasil dari letak kuartil adalah bilangan bulat bukan desimal, artinya nilai kuartil dapat ditentukan oleh data yang ditunjukkan oleh bilangan tersebut. Jika angka yang didapat hasil dari letak kuartil adalah bilangan bulat desimal, maka selanjutnya menggunakan rumus yang ini tadi. Di sini keterangannya, QI yaitu kuartil ke I ya. Kita mencari kuartil ke berapa? Karena kuartil itu per 10 ya. Membagi data, menjadi 4 ya. Q1, Q2 atau Q3. Ya, I yaitu jenis kuartil 1, 2, 3, N jumlah frekuensi data masih sama dengan yang tadi. TBI adalah tepi bawah, P adalah panjang kelas, FK adalah jumlah frekuensi sebelum, frekuensi kumulatif sebelum, FI yaitu frekuensinya. Kita langsung masuk ke contoh. Berikut ini data usia warga di suatu desa sebanyak 100 orang.
Ini dia datanya. Di sini tentukan K1, artinya kuartil ke-1. Baik, kita tulis dulu di sini, diketahui banyak data N sama dengan 100 ya. Ini jumlah datanya 100. Terus banyak kelas K. Kita cari di sini K sama dengan 1 plus 3,322 log N ya. Karena di sini N-nya adalah 100, maka K sama dengan 1 plus 3,322 log 100. Log 100 adalah 2, berarti K sama dengan 1 plus 3,322 log 2. Maka K sama dengan 1 plus 6,644. Sehingga K sama dengan 7,644. Dengan pembulatan kita dapatkan 8 ya. Kalau terjadi kasus seperti ini kita bulatkan 8 ya. Karena kita mencari jumlah kelasnya atau banyak kelasnya. Lalu di sini panjang kelas interval P yaitu dicari dengan P sama dengan data terbesar Xmax min data terkecil atau Xmin per K. K yang sudah kita cari sebelumnya yaitu data terbesar itu 65 dan data terkecil itu 2 per 8, 63 per 8 yaitu hasilnya 7,87. Dengan pembulatan kita dapatkan lagi yaitu 8. Langsung saja kita susun dalam sebuah tabel distribusi frekuensi data. Baiklah, dalam tabel kita memiliki data yaitu yang pertama usia, terus frekuensi atau F, dan frekuensi kumulatif atau FK. Yang pertama adalah data umur yaitu umur 2-9, 10-17, 18-25, 26 sampai 33 ini P-nya tadi ya, interval kelasnya yang kita dapatkan adalah 8. Artinya intervalnya adalah 8, 2-9 itu 8 interval, dan jumlah kelasnya tadi Jukas juga sudah kita dapatkan 8 ya. K adalah banyak kelas adalah 8. Maka kita langsung saja menuju ke penyelesaiannya. Yang pertama itu adalah mencari letak QI. Ini I harusnya ya, maaf. Letak QI sama dengan I dikali N per 4, yaitu sama dengan 1 dikali 100 per 4 menghasilkan 25. 1 dikali 100, 100 dibagi 4, 25. Data ke-25, kita cari data ke-25 ada di kelas ke-1 jelas belum ya, karena dia masih sampai 21, kedua 31 sudah, 38 pun sudah. Tapi kita mencari yang terdekat yaitu 31. Berarti kelas kedua ada data ke-25 ada di kelas kedua. Maka kita bisa mencari TBI dengan batas bawah dari kelas kedua yaitu 10 dikurang 0,5 sama dengan 9,5. Kita dapatkan TBI 9,5. FK-nya frekuensi kumulatif sebelum. Frekuensi kumulatif sebelum berarti 21 dan frekuensinya adalah 10. Sekedar informasi saja, frekuensi kumulatif didapatkan dari mana sih? Frekuensi kumulatif itu didapatkan dari penjumlahan frekuensi itu dan sebelumnya semuanya ya. Artinya untuk frekuensi pertama yaitu 21 maka tetap 21. Untuk frekuensi kumulatif kelas kedua itu kelas pertama ditambah kelas kedua. 21 tambah 10 31. Lalu kelas ketiga frekuensinya 7, frekuensi kumulatifnya itu adalah 38. 31 tambah 7, 38, 38 tambah 9, 47, dan seterusnya hingga semua frekuensinya dijumlahkan, yaitu frekuensi kumulatif. Kembali ke penyelesaian, terdapatkan X sama dengan 10 ya. Langsung saja kita mencari nilai dari QI sama dengan TBI atau tepi bawah plus B dikali IN per 4 min FK per FI. Langsung saja kita substitusikan, TBI-nya masuk yaitu 9,5, P-nya masuk tadi 8 kita dapatkan, I-nya 1, N-nya 100 per 4, min FK-nya, frekuensi kumulatifnya tadi berapa? 21 per 10. Kita jumlahkan 1 sama dengan, langsung saja ke sini, 25 min 21 per 10. Ingat kita jumlahkan yang sebelah sini dulu, yang bagian perkaliannya dulu. Maka kita akan dapatkan 4 per 10 dikalikan 8 tambah 9,5. Yaitu Q1 sama dengan 9,5 plus 8 kali 0,4. Ini 0,4 hasil dari 10 per 4 tadi ya.
Maka nilai Q1 sama dengan 9,5 plus 3,2 dan nilai Q1 sama dengan 12,7. Ini sudah final ya. Maka nilai Q1 adalah 12,7. Untuk materi selanjutnya yaitu desil. Desil adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama. Desil terdiri atas D1, D2, D3, D4, dan seterusnya hingga D9 ya. Yang merupakan desimal ke-9 karena desil terdiri dari 10 bagian. Sehingga jika data terurut menjadi 2 bagian yang sama menjadi D5. Berarti D5 sama dengan median. Ya, D5 median ini membagi data menjadi 2 ya di sini. Menjadi yang sama banyak. Dengan ketentuan desil pertama atau D1 membagi kumpulan data menjadi 1/10 data letaknya kurang dari D1 dan 9/10 data letaknya lebih dari D1. Maka untuk mencari D1 nilainya pasti kurang dari 1/10 datanya ya. Desil pertama D2 membagi kumpulan data menjadi 2/10 data letaknya kurang dari D2 dan 8/10 data letaknya lebih dari D2. Dan seterusnya hingga D9 membagi kumpulan data menjadi 9/10 data letaknya kurang dari D9 dan 1/10 data letaknya lebih dari 9. Untuk mencari desil 9 artinya dia datanya harus kurang dari D9 ya, tidak boleh lebih. Itu tadi ketentuannya. Langsung saja untuk mencarinya, untuk komputasinya. Yang pertama seperti biasa kita mencari letaknya dulu. Untuk mencari letak desil I atau DI sama dengan I dikali N plus 1/10. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini sebenarnya rumusnya tidak jauh berbeda dengan yang kuartil tadi ya. Hanya saja ini penyebutnya atau pembaginya ini digantikan dengan bilangan 10 yang sebelumnya adalah 4 ya untuk kuartil. 4 untuk kuartil, 10 untuk desil, dan persentil itu 100. Yang selanjutnya adalah mencari nilai desil. Nilai desil menunjukkan nilai bilangan suatu data sebagai desil yang dicari. Jika hasil dari letak desil adalah bilangan bulat bukan desimal, artinya nilai desil dapat ditentukan oleh data yang ditunjukkan oleh bilangan tersebut. Jika angka yang didapat pada hasil dari letak desil adalah bilangan bulat desimal, maka menggunakan rumus berikut ini, yaitu nilai DI sama dengan data ke X plus nilai pecahan dikali data ke Y min data ke X. Di sini keterangannya, I merupakan jenis desil 1, 2, 3 sampai dengan 9 tergantung yang diminta yang data ke berapa, dan N jumlah frekuensi data ke X adalah data yang ditunjukkan oleh bilangan bulat. Data ke Y, data setelah data ke X, dan nilai pecahan adalah hasil pengurangannya. Langsung masuk ke contoh ya. Contoh yang pertama adalah terdapat nilai X yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan frekuensinya 3, 5, 9, 7, 5, 4, 2. Maka carilah D9. Kita ketahui dulu, kita tulis dulu yang kita ketahui, N sama dengan 35 ya. Keseluruhan data jumlahnya adalah 35. Letak DI sama dengan IN plus 1/10. Maka D9 adalah, karena I-nya 9, maka di sini 9. 9 dikali 35 plus 1/10. Maka sama dengan 9 dikali 36/10 sama dengan 324/10. Maka letak D9 sama dengan 32,4. Ini operasinya kurang lebih sama seperti yang kuartil tadi ya. Mengikuti langkah-langkahnya, kita cari letaknya dulu kemudian nilainya. Untuk lebih jelasnya kita akan menghitung nilainya juga di menghitung desil data kelompok ya. Langsung saja ke desil data kelompok. Seperti biasa kita mencari letak desilnya dulu untuk menentukan posisi kelasnya. Letak DI sama dengan IN per 10. Masih sama seperti yang tadi, hanya pembaginya saja kita ganti 10. Dengan nilai desil nilai DI sama dengan tepi bawah plus P atau panjang kelas dikali IN per 10 min FK per FI. Dengan keterangan DI merupakan desil ke I, di mana I adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Dan ini adalah jenis desil yang diminta ya. Biasanya akan dinyatakan carilah desil sekian.
N jumlah frekuensi data, TBI adalah TBI bawah, P panjang kelas, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum datanya, dan FI adalah frekuensi dari kelas yang mengandung desil ke I. Bisa teman-teman pause kalau ingin membaca lebih jelasnya. Langsung saja menuju ke contoh. Kali ini kita akan mencari nilainya juga ya. Di sini kita diberikan data yaitu usia, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Kurang lebih sama dengan data yang tadi ya, 2 sampai 9, 10 sampai 17. Di sini tentukan D6. Artinya kita diminta untuk mencari data ke-6 ya. Kita langsung cari saja letak DI yaitu I kali N per 10. Maka karena di sini 6 berarti D6 sama dengan 6 kali N-nya 100 per 10, maka menghasilkan 60. Kita dapatkan datanya ke-60. Data ke-60 berada di kelas ke-6. Coba kita buktikan. Data ke-60 kita cari di kumulatif, apakah ada di ke-6. 57 apakah sudah masuk ke 60? Belum ya. Berarti di 68. Data ke-68 tepi bawahnya 42. Maka kita untuk mencari tepi bawahnya, kita ambil 42 kurang 0,5. 42 kurang 0,5 maka menghasilkan 41,5. Untuk TBI kita dapatkan 41,5. Untuk frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kumulatifnya 57 itu sudah benar dan frekuensinya adalah 11. Jelas ya? Langsung saja kita mencari nilainya dari DI sama dengan TBI atau tepi bawah plus P atau panjang kelasnya dikalikan IN per 10 min FK per FI. Langsung saja kita substitusikan karena yang dicari di 6, kita langsung saja di 6 sama dengan 41,5 plus 8. 41 kita dapat dari TBI tadi, 8-nya dari P tadi panjang kelas, dikalikan 6 dikali 100 per 10 min 57 per 11. Maka akan kita dapatkan 41,5 plus 8 dikali 60 min 57 per 11. Sama dengan 41,5 plus 8 dikali 3 per 11. 3 per 11 menghasilkan 0,272. Kita kalikan dulu dengan yang 8. Ingat perkalian itu didahulukan. 8 dikali 0,272 menghasilkan 2,18. Maka di 6 sama dengan 41,5 ditambah 2,18. Nilai di 6 sama dengan 43,68. Ini nilai finalnya ya. Nilai di 6 adalah 43,68. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Syifa Nurulaini. Kepada rekan saya Syifa Nurulaini, saya persilakan. Bagian yang ketiga yaitu persentil. Persentil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar menjadi 100 bagian yang sama. Karena membagi data menjadi 100 bagian yang sama, maka jenis persentil mempunyai 99 jenis nilai, yaitu P1, P2, P3, dan seterusnya hingga P99. Persentil dapat digambarkan pada tabel berikut. Yang pertama yaitu persentil data tunggal. Letak persentil. Letak PI sama dengan I dikali N plus 1 per 100. Nilai persentil, nilai PI sama dengan data ke X plus nilai pecahan data ke Y min data ke X. Keterangan I sama dengan jenis persentil 1, 2, 3 atau sampai dengan 99. Dan N sama dengan jumlah frekuensi data. Data ke X yaitu data yang ditunjukkan oleh bilangan bulat, bilangan di depan koma pada bilangan desimal dari hasil letak persentil. Data ke Y yaitu data setelah data ke X. Nilai pecahan yaitu hasil pengurangan letak kuartil dengan bilangan bulat pada letak persentil itu sendiri. Sebagai contoh, terdapat pada tabel yaitu nilai X, frekuensi atau F, dan frekuensi kumulatif yaitu FK.
di mana carilah P55. Kembali pada rumus, yaitu letak PI sama dengan I dikali N plus 1 per 100. Letak P55 sama dengan 55 dikali 35 plus 1 per 100. Di mana letak P55 sama dengan 55 dikali 36 per 100. Letak P55 sama dengan 1980 per 100. Maka menghasilkan letak P55 sama dengan 19,8. Yang kedua yaitu persentil data kelompok. Letak persentil. Letak PI sama dengan I dikali N per 100. Nilai persentil. Nilai PI sama dengan TBI plus P dikali I dikali N per 100 min FK per FI. Keterangan yang pertama yaitu PI sama dengan persentil ke I 1, 2, 3 sampai dengan 9. I sama dengan jenis persentil, yaitu 1, 2, 3 sama dengan 9. N, yaitu jumlah frekuensi data. TBI, yaitu nilai batas bawah dari kelas yang memuat persentil ke I. P sama dengan panjang kelas interval yang mengandung persentil ke I. FK, yaitu jumlah frekuensi dari semua kelas sebelum kelas yang mengandung persentil ke I, yaitu frekuensi kumulatif. Dan FI sama dengan frekuensi dari kelas yang mengandung desil ke I. Sebagai contoh, pada tabel berikut yang terdapat ada usia, frekuensi atau F, dan frekuensi kumulatif atau FK. Maka tentukan P99. Letak PI sama dengan I dikali N per 100, di mana letak PI sama dengan 99 dikali 100 per 100. Maka menghasilkan letak PI sama dengan 99. Data ke 99 berada di kelas 8, maka TBI sama dengan 58 min 0,5 sama dengan 57,5. FK sama dengan 88 dan FI sama dengan 12. Nilai PI sama dengan TBI plus P, yaitu IN per 100 min FK per FI. Nilai P99 sama dengan 57,5 plus 8, di mana 99 dikali 100 per 100 min 88 per 12. Nilai P99 sama dengan 57,5 plus 8, di mana 90 min 88 per 12. Maka nilai P99 sama dengan 57,5 plus 8 dikali 11 per 12. Nilai P99 sama dengan 57,5 plus 8 dikali oleh 0,91. Nilai P99 sama dengan 57,5 ditambah dengan 7,33. Maka menghasilkan nilai P yaitu 64,83. Baiklah, kami kira itu saja yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini tentang ukuran dan letak dalam mata kuliah statistik dasar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.